Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Today, we are from Group 13. There are Fatima Yua Zahra, and also me, Umar Mukhtar. We would like to present regarding perlocution and also illocution. So, I think we can jump to the to the next slide. Wait. So what will we discuss today? Of course, the first one is illocation itself terkait definisinya dan juga klasifikasinya. Habis itu ada perlocution, itu bakal jelasin terkait definition, types, and also responses. Oke, jadi pertama-tama eh, sebenarnya illocution and prolocution itu part of apa sih kayak gitu. Jadi si illocution ini and prolocution ini tuh em, merupakan bagian dari speech act itu sendiri. As we know, speech act itu di mana merupakan teori yang ada di linguistik dan ya itu mempelajari bagaimana sebuah ujaran gitu ya disampaikan dan juga mempunyai biasanya itu ada behind meaningnya gitu dari atau intention dari si ujarannya tersebut gitu. Dan si speech act ini dia tuh terbagi menjadi tiga part sebenarnya. Yang pertama ada locution, illocution, and also prolocution. Dan ini dan terkait illocution and prolocution itu sendiri bakal dijelasin dengan lebih dalam lagi di next slide. Tapi di sini kayak secara garis besar si locution, illocution, dan prolocution ini tuh ketiganya punya istilahnya korelasi gitu ya. Dimana locution itu tuh the actual words yang uttered-nya gitu loh. Jadi emang kalimat yang emang diujarkan sama si speakernya ini tuh apa gitu locutionnya. Terus kalau illocution itu tuh the force or intention behind the words-nya itu sendiri gitu. Jadi kayak kalau illocution tuh lebih ke intensi dari si speakernya itu ngomong ujaran tersebut tuh apa gitu, intensinya untuk melakukan apa, untuk nge-stating kah atau mungkin kayak nge apa nge-complaining kah atau kayak gimana gitu. Jadi itu kayak intentionnya. Nah, kalau perlocution itu tuh efek dari illocution itu sendiri gitu ke pendengarnya gitu. Jadi kayak efek dari uh, kata yang disampaikan si speaker ini tuh apa, respon dan efek ke si pendengar itu apa gitu. Gitu. Jadi kayak bisa langsung kita next aja, and then ya, kita masuk pertama ke illocution dulu, di mana according to Austin, the illocution speech act is a speech act that has meaning and function. Illocutionary act is related to speaker's intention. In other words, every speaker has the intention through their utterance. Jadi, yang tadi udah saya jelaskan juga, kalau illocution ini itu speech act that has meaning and function gitu. Jadi kayak ada maknanya dan juga fungsinya dalam ujaran tersebut apa sih maksud dan fungsinya itu sendiri gitu dan emang relate banget nih sama intensi dari speaker itu tuh ngapain si speaker itu mengujarkan hal tersebut tuh untuk apa gitu jadi kayak in other words setiap speaker itu punya intensi dari ujaran yang mereka sampaikan seperti itu. Nah, untuk classification itu sendiri, untuk illocution ini atau illocutionary act ini, berdasarkan teorinya Yule, itu ada lima. Yang pertama ada representatives, ada directive, ada expressive, commissive, and also declarative. So yeah, let's we discuss one by one. Nah, jadi yang pertama itu ada representatives. Jadi representative ini sebenarnya nama asli, ada nama lainnya itu assertive gitu loh. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman once baca teori terkait speech act itu, illocutionary act, terus kayak somehow ada nih representatif, tapi di mungkin di jurnal yang lain adanya assertive. Tapi penjelasannya kok sama ya karena emang iya emang sama gitu jadi kayak emang just different name gitu sih gitu antara representative dan juga assertive di mana representative ini kind of speech act that state or express what the speaker believes to be the case or not. It shows the truth condition of the meaning of the utterance. It ties the speaker to the truth or what he or she said gitu. Jadi si representative ini speech act yang istilahnya tuh yang nge-state atau nge-express apa yang si speaker ini percaya
hal tersebut tuh adalah benar gitu sih kayak gitu. Jadi kayak makanya it shows the truth condition of the meaning of the utterance itself itu kayak gitu. Jadi um, berkaitan erat dengan fact gitu ya. Dan nah ini ada beberapa tipenya lagi gitu loh istilahnya tipe atau kayak kata apa sih yang menunjukkan kalau si speaker ini tuh sedang melakukan representative speech act gitu. Jadi ada beberapa, ada stating, ada suggesting, claiming, asserting, describing, concluding, informing, admitting, sharing, and also complaining gitu. Jadi kayak ya si speakernya ini kalau mereka misalkan dalam ujarannya itu sedang melakukan aksi nge-state gitu, itu berarti part of representative. Contohnya, misalkan kita ambil contoh, I believe that the earth is flat gitu. Jadi kayak si speakernya nge-state bahwa apa namanya utter bahwa dia believe that the earth is flat. Jadi untuk penjelasannya the speaker ini asserts that he or she believe that the shape of the earth is flat gitu. Jadi therefore he or she is doing the act of asserting gitu. Jadi kayak dia istilahnya confidently nge-state bahwa bumi itu bulat kan dan itu ya dia sedang melakukan act of asserting gitu. Jadi kalau locutionnya itu sendiri itu berarti si utterance-nya itu sendiri gitu. Tapi kalau illocution berarti itu istilahnya intensi dari speakernya itu apa sih? Berarti kan he or she is doing the act of asserting. Itulah sih istilahnya kalau kita lagi analisis illocution tuh kayak gitu gitu cara nganalisisnya. And then the next one. Yang kedua itu ada directive. Directive itu speech act that speakers use to get someone else to do something. It is a condition when the speaker requests the hearer to carry out some actions or to bring out some states or affairs. It can make the hearer under an obligation. Jadi kayak sebenarnya ini directive speech act ini tuh si speaker seperti kayak menyuruh pendengarnya gitu untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi kayak requesting the hearer untuk melakukan sebuah some actions gitu dan kayak ya itu membuat si hearer itu jadi kayak should do something lah istilahnya kayak gitu dan untuk mm, untuk tipenya itu sendiri atau kayak kata-kata yang identify bahwa si speaker ini sedang doing the act of directive speech act itu ada asking, ada requesting, demanding, commanding, prohibiting, ordering, begging, advising, and also dictating gitu. Jadi ya kalau misalkan nanti ada istilahnya biasanya kan hal tersebut suka muncul langsung di utterance-nya ya dan itu bisa ketahuan gitu sih kayak gitu dan sebenarnya tanpa terstate langsung kayak kalau misalkan kita baca utterance itu sendiri atau dengar itu biasa kita tahu nih kira-kira dia sedang ngapain sih, oh sedang misalkan nyuruh kita untuk melakukan sesuatu, oh berarti itu part of directive speech act kayak gitu. Contohnya don't be so noisy. Jadi si locutionnya itu kan si don't be noisy kan dan berarti the speaker comments that the hearer should not be noisy. Therefore he or she is doing the act of commanding gitu. Jadi kayak karena dia locutionnya itu don't be noisy dan itu kan udah istilahnya jelas ya kalau dia itu istilahnya menyuruh si speaker si hearernya itu untuk jangan berisik ya berarti illocutionary atau illocutionnya itu si speaker ini is doing the act of commanding kayak gitu. Okay, so the next one, expressive. Expressive is a kind of elocutionary act which can show what the speaker feels. It expresses the psychological states and can be statement of pleasure, pain, likes, dislikes, joy, and sorrow. Jadi based on its name juga ya expressive gitu. Jadi untuk nge-express what the speaker feels gitu. Jadi kayak ujarannya itu untuk menyalurkan feel atau mungkin emotion juga bisa dari si speakernya gitu dan itu nggak mesti yang kayak positif terus juga sih sebenarnya kayak dislikes itu juga pain itu juga termasuk gitu yang penting kayak emang nge-express the speaker's feeling kayak gitu itu masuk ke expressive speech act dan ya ada beberapa tipenya atau hal yang untuk nge-identify-nya itu kalau misalkan si speaker itu sedang thanking, congratulating, praising, welcoming, criticizing, apologizing,
condoling, blaming, protesting, and also deploring gitu. Jadi contohnya ya, nih ya, misalkan si speakernya nge-utter I'm so sorry for your loss gitu. Dan itu kan sebenarnya kita jelas ya kalau dia sedang kayak misalnya menunjukkan duka cita kayak gitu, dan ya it's part of expressive gitu. Untuk penjelasannya the speaker berarti sedang nge-express sympathy to the hearer yang sedang suffering sorrow gitu. Jadi therefore he or she is doing the act of condoling gitu. Jadi istilahnya tipe yang sedang dilakukan oleh si speaker ini tuh expressive speech act dengan dia doing the act of condoling gitu. Okay, the next one is commissive. Commissive is kind of speech act that speakers use to commit themselves to do some future action. It expresses what the speaker intend. It targets the speaker to do all the things his or she said gitu. Jadi si commissive ini itu merupakan tipe speech act di mana si speakernya ini tuh kayak commit kepada pendengarnya, misalkan kalau dia itu misalkan akan menjanjikan sesuatu gitu, akan melakukan sesuatu di masa yang akan datang lah istilahnya. Jadi kayak makanya nih kalau misalkan ada contohnya tuh kebanyakan biasanya di misalkan debat debat presiden atau enggak debat debat calon presiden gitu-gitu, itu kan biasanya tuh mereka suka ini kan, suka kayak nge-persuade untuk meyakinkan si calon apa masyarakat ini kan dengan kayak ya menjanjikan sesuatu. Nah itu tuh sebenarnya dia lagi si calon presidennya itu lagi doing the act of lagi um, ngedoing si commissive speech act ini gitu, karena basically ya commissive ini dia kayak istilahnya si speaker di masa depan kayak gitu. Jadi kayak beberapa halnya types tipenya lagi atau yang identify itu ada kalau misalkan si speaker ini lagi doing promising, swearing, guaranteeing, vowing, offering, refusing, bidding, intending, and contesting gitu. Jadi kayak atau enggak contohnya nih, misalkan I will be back soon gitu. Ini kan yang kayak udah sehari-hari banget nih kalau I will be back soon. Berarti kan dia kayak menjanjikan kan ke si hearernya gitu kayak gue bakal balik lagi nih kayak gitu kan, karena dia emang doing the act of commit apa promising. Jadi ya the speaker promises that he or she back to the hearer soon gitu, makanya dia doing the act of promising kayak gitu. Okay, the last one is declarative. Declarative is kind of elocution that can change world by the utterance which is produced. We change the word via their utterance. Their word change, which is intended here, refers to any situation. It can be the changing of the status or of a person or the ownership of something gitu. Jadi kayak based on its name juga ya, declarative itu kayak ngedeclare kayak gitu ya. Jadi kayak si elocution itu bisa nge-change world by the utterance gitu. Jadi kayak bisa apa ya, dengan si speaker ini ngedeclare sesuatu ini tuh bisa kayak terjadi some changes gitu, mungkin dari statusnya atau mungkin dari ya status seseorang atau mungkin kayak ownership sesuatu kayak gitu itu bisa gitu. Jadi kayak makanya tipenya atau kayak yang nge-identify-nya itu kayak ada resigning, nge-declaring, dismissing kan, atau kayak questioning, ada appointing atau nge-firing gitu kan. Berarti kan itu nge-changing status. Misalkan kalau firing deh, itu berarti nge-changing status si misalkan seorang pekerja yang tadinya full timer tapi jadi pengangguran, kan itu kan nge-changing status kan kayak gitu. Terus juga sentencing sama nominating gitu. Contohnya misalkan this court sentences you to 10 years imprisonment gitu. Berarti the speaker ngedeclare bahwa the hearer atau si the defendantnya ini, terdakwanya ini will go to jail for 10 years gitu. Makanya therefore he or she is doing the act of sentencing gitu. Jadi kayak si speaker ini ngedeclare sesuatu hal yang mengubah statusnya atau kayak ya mengubah sesuatu lah kayak gitu kan. Contohnya kan kayak gini, berarti si apa terdakwanya yang tadinya masih terdakwa tapi udah jadi tersangka ya kayak gitu sih. Gitu. Oke, so actually that's all from me. Untuk selanjutnya kita bakal ngebahas nih terkait perlocution, dan yang itu kan sangat relate juga ke elocution, and it will be delivered by Jara. So Jara, time is yours. Thank you, Mar. Okay, now we will I will explain about elocution speech act. Oke, tadi Umar udah jelasin tentang elocution dan sekarang adalah pembahasan tentang efek dari ya, elocution.
So prolocutions in semantics revert to the expected effect or impact of someone's speaking action. This includes the reaction or response the listener expects after hearing the speech. Prolocutions can be changes in the listener's attitude, emotions, or actions as a result of the speaker's words. Jadi prolocutions itu merujuk pada efek atau dampak yang diharapkan dari tindak tutur si penutur. Jadi ini adalah mencakup reaksi atau respon yang diharapkan dari pendengar setelah mendengar ucapan tersebut. Prolocutions dapat berupa perubahan sikap, emosi, atau tindakan dari pendengar sebagai hasil dari ucapan pembicara. Jadi prolocutions ini adalah efek ya, efek atau dampak dari ucapan seseorang gitu. Next. Okay, why is it important? Prolocutions show how someone's speech can influence listeners and create changes in their thoughts or behavior. In semantic analysis, prolocutions are essential because they help to understand the effect of an utterance and how the utterance may affect the listener. Prolocutions also play an important role in evaluating communication effectiveness and success in achieving communicative goals. Jadi, dalam analisis semantik, prolocutions itu sangat penting ya, karena untuk membantu dalam memahami efek dari sebuah ucapan dan bagaimana ucapan tersebut dapat mempengaruhi pendengar. Prolocutions juga memainkan peran penting dalam mengevaluasi efektivitas komunikasi dan keberhasilan dalam mencapai tujuan komunikatif. Next. So additionally, prolocutions differ based on communication context and circumstance. For instance, the same statement may have distinct impacts based on the listener, context in which it is spoken, and delivery style and the location. Jadi tadi dalam mencapai tujuan komunikatif ya, dalam konteks komunikasi yang efektif, pemahaman prolocutions dapat membantu pembicara untuk lebih sadar akan dampak dari apa yang telah diucapkan dan membuat pembicara lebih mampu untuk mencapai tujuan komunikatif mereka. Jadi hal ini juga dapat membantu pendengar untuk lebih peka terhadap cara ucapan seseorang, mempengaruhi mereka dan memberikan respon yang sesuai. Prolocutions juga dapat bervariasi tergantung pada konteks dan situasi komunikasi. Misalnya, ucapan yang sama dapat memiliki efek yang berbeda tergantung pada siapa pendengarnya, di mana dan kapan ucapan tersebut dilakukan, serta bagaimana itu disampaikan. Oke, jadi I have an example for this different context ya. Jadi misalnya ada seseorang, orang biasa gitu ya, orang biasa ngomong, aduh tanganku gatel gitu. Orang biasa ngomong kayak gitu, lawan bicaranya itu nggak akan merasa gimana-gimana, kayak ya udah biasa aja feel-nya, kayak oh ya udah tanganmu gatel gitu. Oke. Tapi lain dampaknya atau efeknya ketika misalnya ada orang yang kerjanya tukang pukul atau orang yang sering berantem, ketika dia ngomong, duh tanganku gatel, itu memungkinkan untuk lawan bicaranya memiliki perasaan takut ketika seseorang itu bilang tanganku gatel. Tukang pukul ngomong tanganku gatel, itu membuat perasaan takut atau dampaknya itu membuat si pendengarnya takut akan utterance tersebut gitu. Jadi itu maksud dari yang konteks berbeda ya. Next. Okay. There are types of these prolocutions. Prolocutionary action come in a variety of forms, each with a distinct impact on the audience. Pertama, ada influence. The speaker seeks to exert influence over the listener's behavior or decision-making process. Jadi, dalam tipe influence ini pembicara itu berusaha untuk memberikan pengaruh terhadap perilaku pendengar atau proses pengambilan keputusan. Contohnya, itu ada based on the evidence presented, I believe it is in your best interest to reconsider your decision. Jadi si speaker ini berusaha untuk meyakinkan
si pendengar untuk reconsider, untuk mempertimbangkan kembali dalam mengambil keputusannya. Yang kemungkinan omongan tersebut akan mempengaruhi si pendengar. Yang kedua ada emotion elicitation. The speaker aims to evoke certain emotions in the listener such as sympathy, anger, joy, or fear. Contoh, jadi emotion elicitation ini bertujuan untuk membangkitkan emosi tertentu dalam diri pendengar, seperti simpati, kemarahan, kegembiraan, atau ketakutan. Contohnya ada dari speaker, the heartwarming story moved many to tears and inspired others to take action. Jadi ada orang yang bilang kayak, ceritanya ini tuh sedih banget deh gitu. Dan kemungkinan itu akan membuat efek atau dampak yang buat orang lain juga akan merasakan hal tersebut ketika seorang ini, pendengar ini tuh membaca cerita tersebut yang telah diomongin tadi. Next. Next, Mark. Oke, yang ketiga ada compliance. The speaker expects the listener to comply with a request or directive. Jadi di compliance ini, pembicara itu mengharapkan pendengarnya menuruti permintaan atau arahannya. Contohnya, please complete the assignment by tomorrow morning. Apa namanya? Ya, seperti guru yang memberikan tugas kepada muridnya dan ya harus dilaksanakan gitu. Itu salah satu perlocution act. Kemudian ada engagement. Engagement itu speaker intends to capture the listener's attention and engage them in a conversation or interaction. Jadi dalam engagement ini pembicara bermaksud untuk menarik perhatian pendengar dan melibatkan mereka dalam percakapan atau interaksi. Contohnya ada dari speaker berbicara tentang let's discuss your ideas further and explore potential solutions together. Jadi ini mengajak si pembicara untuk mendiskusikan apa yang sedang dipikirkannya oleh si pendengar. Jadi secara tidak langsung mengajak pendengar untuk berdiskusi dan mengajak ngobrol, make a conversation. Next. Oke, now ada, karena ini kan perlocution itu bahas tentang respon, dampak atau efek ya. Jadi ada respon dari perlocution ini. Pertama ada positive responsive. The speech partner responds to the speech in a way that carries out the speech aim and content, or the speech impact manifest in the shape of action. Jadi, dampak tindak tutur yang berupa tindakan atau pemberian tanggapan yang ditimbulkan oleh mitra tutur kepada yang ditimbulkan oleh penutur pada mitra tutur sehingga mitra tutur melakukan suatu tindakan berdasarkan isi dan tujuan tuturan. Contohnya, ada ibu yang bilang ke anaknya kayak, sweetheart, please give me the sugar. Terus anaknya bilang, the sugar, right? Terus mamahnya bilang yes. Jadi di sini mamahnya minta tolong untuk anaknya ngambilin gula, dan anaknya oke dan setuju akan permintaan tersebut. Jadi ini masuk dalam positive responsive. Next. Okay, second one ada negative responsive. Speech effect on the speaker as a result of responses or actions. These behaviors, meanwhile, are inconsistent with the speech's objectives and content. Di negative responsive ini, dampak pemberian tanggapan atau tindakan yang ditimbulkan oleh tuturan terhadap penutur, namun tanggapan atau tindakan tersebut tidak sesuai dengan isi dan tujuan tuturan. Contohnya, ada itu mamanya minta anaknya untuk ngambilin gula. Terus anaknya bilang alright gitu. Tapi yang dibawain bukan gula, malahan garam. Jadi ini kayak misleading atau jadinya enggak komunikatif ya. Yang tadi kan tujuan
dari perlocution ini kan emang untuk menimbulkan efek yang komunikatif. Jadi dalam negatif responsif ini penutur dan mitra tuturnya itu tidak komunikatif karena tidak sesuai dengan apa yang diomongin penutur dan pendengarnya juga tidak melakukan apa yang diinginkan pembicara. Tuh. Next. Ada juga non-responsive. The effect that speech has on the speaker when one does not answer or shows indifference. Jadi non-responsive itu dampaknya itu dampak tidak tanggap atau acuh tak acuh yang ditimbulkan oleh tuturan kepada penutur. Jadi si mitra tuturnya ini tuh tidak responsif terhadap tuturan yang dikatakan oleh pembicara. Contohnya, there's mom said, sit her, please give me the sugar. Terus anaknya sibuk main HP. Mamanya bilang lagi, hey, do you hear me? Please give me the sugar. Terus anaknya nggak respon, nggak bilang apa-apa dan kayak ya udah pergi aja, nggak menjawab omongan dari ibunya dan juga nggak memberikan sugarnya gitu dan malah pergi nggak kembali. Gitu. Jadi ini yang dimaksud dengan non-responsif alias tidak ada respon dari si penutur. Oke, next. Oke, that's all from me. Saya kembalikan lagi kepada moderator Umar, silahkan. Okay, thank you so much, Jara. So yeah, actually that's all for our presentation regarding illocution, also prolocution. Maybe it's discussion time. Like, do you have any questions, guys? Just raise your hand or type it in the chat box. Oke, apakah ada yang bertanya, guys? Terkait mungkin contoh-contoh atau tipe-tipe dari illocution-nya atau mungkin contoh atau tipe dari prolocution-nya kayak gitu guys. Karena ya sebenarnya ini kayak udah banyak didiskusikan gitu kalau misalkan kita baca jurnal-jurnal gitu ya. Gitu. Apakah ada yang bertanya guys? Mungkin anyone? Atau mungkin kebalikannya aja kali ya. Apa kita yang tanya aja? Oke, oke. Thank you. There is a question from Rajiv. Jadi kalau threats itu masuk ke kategori mana ya? Karena dalam ujaran mengancam ada promising sama dictating. Oke, oke, oke. Oke, jadi based on what I learn, itu tuh kalau threats itu lebih ke ini sih, apa namanya? Coba ya kita. Lebih ke ini, wait. Lebih ke directive sih sebenarnya. Coba kita.
Oh, sorry. Jadi kalau based on um, research itu, kalau traits itu masuknya um, komisif, ke komisif sih. Karena traits itu kan dia kayak mengancam gitu kan ya, dan kayak mengancam itu kan kayak biasanya dia apa ya, nge-commit something in the future, dan kayak nanti lu gue iniin lu kayak gitu kan misalkan. Nah itu kan jatuhnya the speaker commit to do something in the future in order to treat the hearer gitu sih, gitu Rajiv. Jadi kayak kalau based on our research gitu, itu traits itu masuk ke commissive gitu. Jadi apa namanya, jadi salah satu di luar dari ini sebenarnya tuh ini kayak contohnya ini kan ada 9 ya. Dan sebenarnya tuh selain dari komisif juga itu tuh apa word yang identify-nya atau kayak si tipe-tipenya ini tuh kayak bermacam-macam gitu, nggak cuma 9 ini aja. Dan ya ternyata pas dicari juga ternyata threatening itu tuh masuk juga ke dalam si tipe komisif ini kayak gitu. Gitu Rajiv. Thank you for the question. Oke, welcome. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, Safi boleh on mic, atau kalau nggak bisa on mic boleh di chat box. Safia Ima Arif, do you have any question? Kalau misalkan unable to on mic, gak apa-apa, di chat box aja. Oke, I think nggak, untuk Safi tadi jadi nanya nggak ya? I don't know karena tadi raise hand. Oke. I think udah nggak ada yang nanya lagi ya guys. Apakah udah jelas? Kalau mungkin kalau udah jelas boleh di kolom chat box aja guys. Sudah bilang sudah jelas gitu. So we can close our discussion. Yay, thank you. Di yang lain guys, apakah sudah jelas? Sambil nunggu yang lain. Wave, thank you Riri. Sudah jelas. Oke, ya intinya
a little bit wrap up aja bahwa illocution and prelocution itu saling berkaitan. Basically awalnya kan locution, habis itu illocution sama prelocution gitu. Jadi kalau locution itu the actual words yang di-uttered-nya, illocution itu intention dari si speakernya dalam meng-utter the words, sama prelocution itu efeknya. Kayak contohnya misalkan kayak um, ya jangan live dulu ya guys. Kayak misalkan kayak I'm hungry gitu kan. Nah, berarti kan locutionnya itu ya I'm hungry-nya. Terus illocutionnya itu dia ini kan, nge-stating gitu. Nge-stating kalau dia itu lapar. Dan berarti kan itu apa namanya, part, berarti si speaker ini doing the act of stating dan itu part dari representative speech act. Dan berarti perlocutionnya itu misalkan si hearernya ini kayak oke, let's go, misalkan let's find some food gitu kan, dan itu berarti perlocutionnya itu si hearernya ini yang ngajak dia buat makan kayak gitu sih guys untuk gambarannya. Oke deh, karena udah pada jelas, so um, thank you so much guys for attending our class. So yeah, thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum itu kita di screenshot dulu ya guys. Oke, wait. 1, 2, 3. Oke, thank you so much guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.